Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asrian Wicaksono dengan NIM 23115578. Saya dari kelompok 7 dari kelas F04. Di sini saya akan menjelaskan tentang Brewland, formulasi strategi pengembangan ekosistem kopi terkait terintegrasi, rekayasa model bisnis konvensional menuju platform marketplace, edukasi, dan komunitas berkelanjutan. Untuk yang pertama ada profil platform, yaitu Beerblend adalah platform khusus yang dirancang untuk menghubungkan pecinta kopi langsung dengan ekosistem kopi specialty premium. Sini ada marketplace, yaitu menjual specialty coffee premium dan alat seduh tanpa tengkulak. Yang kedua ada educational hub, yaitu isinya blog, tutorial, dan akademi teknik brewing kopi. Yang ketiga ada community space, yaitu berisi wadah diskusi, forum interaktif, dan testing event. Selanjutnya latar belakang, yaitu permasalahan utama. Industri kopi saat ini menghadapi hambatan struktural yang merugikan produsen dan penikmat kopi, yaitu seperti dominasi tengkulak, itu memotong margin keuntungan petani lokal secara sepihak, edukasi rendah, yaitu kurangnya literasi teknik specialty kopi yang bagi pemula. Lalu ada komunitas terfragmentasi, belum ada wadah interaktif yang menyatu. Nah, solusinya itu menghubungkan nasabah dan petani dengan cangkir konsumen melalui teknologi. Pertama, direct sourcing, memakai jalur distribusi tradisional seperti tengkulak tadi. Lalu kedua ada origin transparansi, yaitu transparansi profil ladang dan petani. Yang ketiga ada box subscription, yaitu berlangganan biji kopi custom yang berkelanjutan. Selanjutnya ada visi misi dan core value. Visi kami itu menjadi platform ekosistem digital kopi specialty terdepan di Indonesia yang mendemokratisasi perdagangan kopi yang adil, mengedukasi masyarakat, serta menyatukan komunitas pecinta kopi di tingkat nasional. Yang kedua itu misi operasional. Kami yaitu menyediakan infrastruktur marketplace transparan untuk petani lokal, membangun educational group yang interaktif dan inklusif untuk public brewing, serta mempromosikan praktik konsumsi berkelanjutan. Kalau ada core value, itu origin transparansi, yaitu kesesuaian asal-usul produk, lalu commerce aid community, itu integrasi erat tiga fungsi pilar, lalu terakhir eco sustainability, yaitu fokus pada pelacakan karbon dan kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya analisis lingkungan makro atau STP. Untuk faktor sosial, yaitu budaya nongkrong dan trend work from cafe yang meningkat saat pada usia 20 sampai 45 tahun yang diisi oleh mahasiswa dan pekerja muda. Lalu di sektor teknologi, pembayaran digital, QRIS atau wallet, dan pemasaran online yang masih mempermudah alur transaksi modern. Lalu untuk faktor ekonomi, itu sensitivitas terhadap harga produk kopi specialty premium di kala inflasi bahan baku seperti kopi, susu, dan gula bergejolak. Untuk faktor lingkungan, politik legal, yaitu environmental, itu pergeseran perilaku konsumen modern yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan kemasan plastik minim. Kedua ada politikal, kebijakan regulasi pemerintah yang mendukung digitalisasi UMKM dan akselerasi usaha kecil sektor ekonomi kreatif. Lalu ada legal, kepatuhan standar kebersihan F&B dan izin merek dagang yang aman, serta pematuhan undang-undang ketenagakerjaan pegawai. Selanjutnya ada Porter's Five Force Analysis. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu kekuatan industri, tingkat ancaman, dan analisis kontekstual dan dampak bagi Brewland. Untuk yang pertama itu ada threat of new entrants dengan tingkat ancaman tinggi, yaitu membuka toko kopi specialty dan marketplace relatif mudah. Brewland menangkal ini lewat keunikan platform multi layanan, yaitu ad hub dan komunitas. Kedua ada bargaining power of suppliers, yaitu dengan tingkat ancaman sedang, yaitu mitra petani specialty coffee melimpah di Indonesia, namun ketersediaan biji kopi plus sertifikat premium specialty jumlahnya sangat terbatas. Yang ketiga ada bargaining power of buyers dengan tingkat ancaman tinggi, yaitu konsumen sangat sensitif terhadap harga dan memiliki opsi tak terbatas.
Loyalitas dibangun dari nilai edukasi dan pengalaman komunitas. Yang keempat ada trade or substitute dengan tingkat ancaman tinggi, yaitu produk minuman alternatif seperti boba, teh, jus, dan kopi instan sangat mudah didapatkan dengan harga kompetitif di pasar besar. Yang terakhir ada rivalry among competitors dengan tingkat ancaman tinggi, yaitu persaingan sangat sengit dengan coffee shop lokal maupun franchise berskala nasional yang gencar melakukan promosi potongan harga. Selanjutnya, kapabilitas dan sumber internal. Untuk resource, kami dibagi menjadi dua, itu tangible dan intangible. Yang tangible itu seperti mesin espresso, alat seduh manual, modal awal startup, jaringan wifi high speed, furnitur ekonomi, dan interior yang estetik. Kalau untuk intangible itu ide konsep hibrida, yaitu e-commerce, ad community, skill kurasi rasa barista, koneksi komunitas, kreatif, serta kekuatan identitas brand awal. Lalu untuk capabilities yaitu ada atmosfer produktif, yaitu tata kelola ruang fisik dan digital yang sangat kondusif untuk bekerja, belajar, sekaligus berdiskusi kelompok secara nyaman. Kedua ada manajemen komunitas dan konten, yaitu kemampuan memproduksi konten pemasaran visual yang menarik serta menyelenggarakan live musik, workshop, dan testing event secara mandiri. Selanjutnya itu analisis Freo. Untuk yang pertama itu ada valuable dengan status ya, yaitu sangat bernilai tinggi bagi konsumen, seperti urban profesional dan mahasiswa yang butuh ruang produktif dan pasokan kopi andalan tanpa berpindah tempat. Yang kedua, rare dengan status tidak. Itu banyak coffee shop yang nyaman saat ini, namun sangat sedikit yang merancang layout atau digital platform secara sadar demi integrasi komunitas dan edukasi. Yang ketiga ada inimitable dengan status ya, yaitu sulit ditiru, instan karena membutuhkan kombinasi unik, yaitu seperti keandalan operasional, sistem direct sourcing dari petani, serta kurasi komunitas yang personal. Yang keempat ada organis dengan status ya, yaitu terkelola rapi melalui misi startup, dukungan infrastruktur, dan program membership di terstruktur. Dan kesimpulannya itu keunggulan dari kompetitor sementara itu kompetitor mudah meniru aset fisik dasar seperti di dan colokan, namun Brilliant menguji keunggulan jangka panjang dengan memperkuat aspek ikatan komunitas sosiokultural yang sulit diimitasi. Selanjutnya ada nilai rantai nilai platform, yaitu atau value chain analysis. Yang pertama ada inbound dan operations. Inbound yaitu seleksi ketat biji kopi single origin bermitra langsung dengan kelompok tani lokal untuk menjaga margin. Lalu operations, pengolahan riset, brewing yang konsisten, penyediaan wifi kencang, stop kontak, dan total letak yang estetik. Kedua, ada outbound logistik, yaitu penyajian langsung di tempat dengan standar prima. Pengintegrasian sistem pemesanan tanpa antre berbasis pada QR, dan pengiriman paket di box skala berkala. Yang ketiga ada marketing and service. Untuk marketing itu promosi visual terarah, pendaftaran inovasi Amipta untuk validasi eksternal, dan kampanye sadar lingkungan. Untuk servis, yaitu layanan integrasi produk dan program loyalitas anggotaan terintegrasi. Selanjutnya ada matrix SWOT Brilliant. Untuk strength-nya, dia memiliki spesialis penuh ekosistem kopi khusus spesialis. Jadi integrasi educational health dan komunitas, model langganan recurring atau breedbox, dan transparansi asal usul produk. Untuk headless, logistik awal sangat terbatas, yaitu cuma 4 kita besar. Ukuran tim internal kecil cuma 3 orang. Arsitektur fitur kompleks dan ketergantungan pada adaptasi digital petani lokal. Lalu untuk opportunities, yaitu demografi masih usia 20 sampai 45 melek digital. Ajang inovasi amigdala seperti wadah validasi atau pendanaan. Kenaikan minat kopi specialty premium dan kebutuhan petani memotong jalur pasar. Untuk trades, yaitu dominasi e-commerce generalis bermodal besar. Risiko kerusakan jalur logistik pedalaman. Kejenuhan platform komunitas digital, fluktuasi harga komoditas musiman, dan ancaman siber transaksi. Selanjutnya itu formulasi pilihan strategi SWOT. Yang pertama adalah strategi SO, agresif.
SO pertama yaitu mengoptimalkan modul educational hub terpadu untuk menarik minat kaum profesional urban melek digital. Untuk SO2, ada kampanyekan program kotak kopi bulanan Freebox subscription secara gencar di info utama. Yang kedua, strategi WO atau pembenahan. WO pertama yaitu memfokuskan penetrasi aktivitas pemasaran digital secara intensif pada cakupan teritorial kota satu. Untuk WO kedua itu mengikut sertakan platform di ajang Omikta guna meraih validasi eksternal dan pendanaan. Lalu yang ketiga itu adalah strategi SD atau WT atau disebut defensif. Untuk SD pertama itu posisikan Brewland sebagai specialty marketplace 100% konsulen demi mematikan persaingan generalis. Untuk BT pertama itu ada luncurkan model minimum viable product atau MVP dengan mendahulukan fitur jual beli dasar dan artikel edukasi. Selanjutnya ada matriks prioritas atau impact visibility. Yang pertama itu ada SO1 itu menggunakan educational hub untuk memacu transaksi pasar urban dengan impact 5, visibility 4, lalu skornya 20 dengan keputusan eksekusi segera. Lalu ada WO2 itu mengikuti kompetensi Amikta untuk validasi ide platform dan pendanaan dengan impact 4, visibility 5, skor 20 dengan dan keputusan eksekusi segera. Lalu ketika ada WT1 itu menerapkan model rilis bertahap atau MVP demi efisiensi operasional tim dan impact 5, visibility 4, dengan skor 16 dengan keputusan eksekusi segera. Yang keempat ada SO2 yaitu mempromosikan paket bulanan custom freebox subscription dengan impact 4, visibility 4, skor 16 itu dengan keputusan eksekusi segera. Dan terakhir ada SD1 itu membangun diferensiasi origin transparansi ketat versus e-commerce umum dengan impact 5, visibility 3, dan skornya 15 dengan keputusan perlu perbaikan. Lalu ada strategi generik diferensiasi fokus yaitu freelance secara sadar menyasar kelompok kopi entusias spesifik di kota-kota besar dibanding bertaruh harga rendah di pasar general marketplace yang kompetitif. Pemberhentian harga itu menjual specialty kopi dan keandalan kurasi rasa bukan menjadi yang termurah. Lalu keunikan tambahan yaitu menawarkan pengalaman educational hub dan cerita ladang petani yang tidak dimiliki oleh marketplace umum. Selanjutnya ada integrasi itu Matrix Ensoft dan Blue Ocean. Untuk Matrix Ensoft product development juga beroperasi pada quarter development dengan merilis tambahan produk baru berupa Freebox subscription, educational hub, dan sustainability features ke pasar besaran yaitu urban Indonesia yang sama. Yaitu menguji Blue Ocean Phase melalui penyatuan pilar commerce education community dalam satu ekosistem yang utuh. Berulang keluar dari persaingan Red Ocean, penjualan kopi biasa menuju ruang pasar spesialis bernilai tambah tinggi. Buat menggunakan eliminate, reduce, raise, dan create. Selanjutnya tujuan strategis dan KPI utama selama 3 tahun. Pertama itu perusahaan MVP, validasi fungsional, fitur katalog, kopi specialty, educational hub, dan sistem order dasar jalan mulus di 4 kota utama. Lalu meminimalkan kesalahan teknis dan operasional dengan kapasitas tim 3 orang. Yang kedua adalah skalabilitas komunitas, yaitu pertumbuhan forum komunitas aktif bulanan dan pelaksanaan rutin testing event bermitra dengan roastery lokal. Yaitu kunci eksistensi dan loyalitas pelanggan sosiokultural agar lepas dari perang harga. Yang ketiga adalah direct sourcing partnership, yaitu penambahan jumlah kemitraan langsung dengan kelompok tani lokal dan validasi program origin transparansi. Lalu meningkatkan kepercayaan moral pembeli dan profitabilitas margin petani. Yang keempat, ada keberlanjutan pendapatan, yaitu peningkatan porsi pendapatan berulang atau recurring revenue dari program langganan Freebox subscription. Lalu mengamankan likuiditas arus jangka panjang secara mandiri atau disebut bootstrapping. Selanjutnya, rencana pengembangan 3 tahun ke depan. Tahun pertama, itu fokus merilis katalog kopi specialty dasar, educational hub, dan user authentication di 4 kota utama yaitu Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Dan berpartisipasi di Amerika untuk publikasi. Pada tahun kedua, mengembangkan secara penuh fitur community, program loyalitas,
origin transparansi bersama petani mitra, dan fitur pelacakan karbon. Lalu dan juga memulai ekspansi geografis ke wilayah titik dua. Pada tahun ketiga, kami mengintegrasikan ekosistem supply B2B langsung ke roastery dan kedai kopi lokal berskala kecil, perluasan skala nasional, serta persiapan diversifikasi ke berbagai wilayah Asia Tenggara. Lalu kesimpulan, itu resolusi masalah utama. Yang pertama adalah solusi rantai pasok. Di resourcing memotong jalur tengkulak konvensional meningkatkan pendapatan real petani lokal hingga 30%, serta menjamin 100% keaslian biji specialty lewat fitur origin transparansi. Yang kedua, solusi literasi kopi. Menjadi educational hub terpadu menghilangkan hambatan bagi penyebab pemula. Yang ketiga, secara kooperatif meningkatkan konversi transaksi pasar urban sebesar 20% secara organik. Yang terakhir itu solusi fragmentasi. Ini berdasarkan ekosistem community yang terintegrasi, sukses menyatukan para pecinta kopi ke dalam model dan juga berskala, menjauhkan platform dari persaingan para harga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.